Selamat datang di video kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait game yang sudah kelompok kami buat. Game tersebut kami beri nama Game Avoid the Coronavirus. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Komang Pramayasa, yang kedua ada Ibu Tumelsi Oktaviani, yang ketiga ada Niluh Putumerta Ayuningsari. Konsep OOP yang terdapat pada game Avoid the Coronavirus. Yang pertama ada kelas, di mana dalam game Avoid the Coronavirus terdapat 9 kelas yang terdiri dari kelas level, kelas menu, kelas scene, kelas button, kelas counter, kelas hero, kelas item, kelas loss, dan kelas win. Pada masing-masing kelas tersebut terdapat subkelas di dalamnya. Yang pertama pada kelas level terdiri dari subkelas level 1 dan level 2. Yang kedua pada kelas menu terdiri dari subkelas credit screen, home screen, info screen, dan story screen. Yang ketiga pada kelas scene terdiri dari subkelas level 1 scene dan level 2 scene. Yang keempat pada kelas button terdiri dari subkelas button back, button info, button start, dan button story. Yang kelima, pada kelas counter tidak terdapat subkelas di dalamnya. Yang keenam, pada kelas hero juga sama, tidak terdapat subkelas di dalamnya. Yang ketujuh, pada kelas item terdiri dari subkelas kit, subkelas mask, subkelas sanitizer, subkelas virus, dan subkelas vitamin. Pada kelas loss tidak terdapat subkelas dalamnya. Yang terakhir atau yang ke-9, pada kelas win juga tidak terdapat subkelas di dalamnya. Dalam game Avoid the Coronavirus juga terdapat 2 kelas yang merupakan superkelas, yaitu Word dan Aktor. Konsep OOP yang kedua yaitu objek. Objek merupakan bentuk representasi dari sebuah kelas yang memiliki state, identitas atau atribut, dan behavior, metode atau tingkah laku. Dalam game Avoid the Coronavirus terdapat total 6 objek yang terdiri dari objek hero, objek kit, objek mask, objek sanitizer, objek virus, dan objek vitamin. Konsep OOP yang ketiga yaitu inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah di mana sebuah objek dapat mempunyai objek keturunan. Dalam hal pemrograman, maka dapat diimplementasikan dalam sebuah kelas yang mempunyai kelas turunan. Dalam game Avoid the Coronavirus, konsep inheritance ada pada kelas aktor dan kelas word. Semua kelas yang akan menjadi objek dalam game akan selalu diturunkan dari kelas aktor, sedangkan semua kelas yang akan menjadi word selalu menjadi subkelas dari superkelas word. Dimana untuk contoh inheritance pada game Avoid the Coronavirus dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, nama saya Niputu Melsi Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep OOP pada game Avoid the Coronavirus yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep OOP pada bagian contract store, static variable, static class, dan polymorphisme. Jadi yang pertama itu ada konsep OOP mengenai contract store. Contract store adalah sebuah kode yang dipanggil tepat sebelum sebuah objek dibuat oleh sebuah kelas, di mana contract store biasanya digunakan untuk mengatur variabel sebelum digunakan. Kemudian yang kedua ada static variable. Static variable merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut.
yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Contohnya saja seperti public static counter score pada game kami dan public static counter HP. Untuk selanjutnya mengenai static variable akan dijelaskan pada bagian coding. Selanjutnya ada konsep OOP mengenai static class, di mana static class adalah sifat yang bisa digunakan oleh variabel atau metode jika menggunakan static pada variabel atau metode untuk memanggilnya. Kita tidak perlu membuat objek dari kelas tersebut, namun langsung bisa memanggil variabel tersebut dari nama kelas di mana dia dideklarasikan. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme terdiri dari kata poli yang berarti banyak dan morphos yang berarti bentuk. Jadi polimorfisme adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang dimana memiliki kemampuan untuk menghandle banyak bentuk. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan pada setiap coding pada superclass word. Yang pertama itu pada superclass word memiliki kelas yang bernama label. Pada kelas label berfungsi untuk membuat objek baru dengan variabel statik. Jadi yang dimaksud dengan variabel statik ini adalah pada game ini yaitu public static counter score dan public static counter HP. Di mana variabel statik ini dibuat dari kelas counter, sehingga objek baru ini ada di kelas counter. Atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut. Itulah implementasi dari static variabel. Jadi jika kita ingin mengecek skor, kita tinggal panggil score get value. Dan jika ingin mengecek HP, kita tinggal memanggil HP get value tanpa harus membuat score sama dengan new counter atau HP sama dengan new counter. Selanjutnya ada constructor public label. Ini yang dinamakan dengan constructor public label. Berfungsi untuk men-setting ukuran dari background, di mana ukuran background yang kami setting adalah 626 pixel untuk X dan 442 pixel untuk Y. Selanjutnya dalam prosedur checkpoint dengan parameter integer win point berfungsi untuk mengecek score point, di mana prosedur ini bisa digunakan untuk kelas yang mewarisi level ini yaitu level 1 dan level 2. Maksudnya kelas level ini merupakan parent class dari level 1 dan level 2. Parameter win point berfungsi untuk memberitahu berapa minimal poin yang harus dikumpulkan agar pemain dapat memenangkan game. Jika skor sudah melebihi batas minimal dari win point, maka akan dianggap menang. Selain itu, dalam codingan ini ada kondisi untuk level selanjutnya. Jika kelasnya itu sama dengan level 1 dan ketika pada level 1 sudah menang, maka akan lanjut ke scan atau cerita pada level 2 terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan permainan ke level 2. Dan jika kelasnya sama dengan level 2 dan sudah menang pada level 2,
maka permainan akan diarahkan ke home screen. Selanjutnya ada prosedur check health, berfungsi untuk mengecek HP atau nyawa dari pemain. Jika HP sama dengan 0, maka sudah dianggap lose atau kalah. Selanjutnya, penjelasan codingan pada kelas level 1. Dalam kelas level 1, mewarisi semua yang terdapat di dalam kelas level. Karena level 1 merupakan anak atau subkelas dari kelas level. Sehingga check score maupun check health ini pada kelas level diwarisi ke kelas 1 juga. Kemudian pada public level 1, maksudnya pada public void ACT ini dipanggil prosedur check score karena level 1 ini merupakan subkelas dari kelas level. Maka subkelas level 1 bisa menggunakan prosedur check score yang terdapat pada kelas level. Kemudian dalam prosedur check score mempunyai parameter win point, di mana parameter win point merupakan batas minimal poin yang harus dikumpulkan agar pemain dapat memenangkan game. Sehingga untuk level 1 ini win point-nya adalah 100. Jadi pada level 1 pemain harus mengumpulkan minimal 100 poin untuk bisa menang. Kemudian juga pada prosedur check health untuk mengecek nyawa atau HP pemain, di mana pada level 1 ini disetting ada 3 nyawa atau HP. Selain itu pada level 1 dibuat juga prosedur prepare. Di mana prosedur prepare ini berguna untuk menyiapkan game. Seperti membuat objek bumi, objek rintangannya, dan objek baru lainnya dibuat pada prosedur prepare. Sebagai contoh yaitu add object score. Sebelumnya object score sudah diinisialisasikan di kelas level, sehingga ketika ingin menggunakan object score hanya tinggal memanggil variabelnya saja. Tidak perlu membuat codingan seperti score sama dengan new score, maka disinilah fungsinya ada static variable. Kemudian set value ini merupakan prosedur yang berada di dalam counter. Pada inisialisasi objek baru terhadap objek hero, aktor, kit item, max item, sanitizer, vitamin, dan virus. Selanjutnya penjelasan mengenai codingan pada level 2. Dalam kelas level 2 juga mewarisi semua yang terdapat dalam kelas level, karena level 2 merupakan anak atau subkelas dari kelas level. Sehingga check score dan check health pada kelas level diwarisi ke kelas level 2.
Pada public void ACT ini dipanggil prosedur check score karena level 2 ini merupakan subclass dari kelas level, maka subclass level 2 bisa menggunakan prosedur check score yang terdapat pada kelas level. Dalam prosedur check score mempunyai parameter win point, di mana parameter win point merupakan batas poin yang harus dikumpulkan agar pemain dapat memenangkan suatu game. Sehingga untuk level 2 ini win point-nya adalah 150 poin untuk bisa menang. Kemudian dipanggil juga prosedur check health untuk mengecek nyawa atau HP pemain. Di mana pada level 2 di setting ada 5 nyawa. Ada 5 nyawa atau HP. Selain itu, pada level 2 dibuat prosedur bernama prosedur prepare seperti pada level 1. Di mana prosedur prepare ini berguna untuk menyiapkan game, seperti membuat objek bumi, objek rintangannya, dan objek lainnya dibuat pada prosedur prepare. Perbedaan antara codingan pada level 1 dan level 2 itu yaitu pada level 2 di setting perlengkapan kesehatan dan virusnya lebih banyak dibandingkan pada level 1. Ini jadi di sini di setting perlengkapan kesehatan dan virusnya lebih banyak dibandingkan dengan level 1. Selanjutnya penjelasan codingan pada kelas Minius. Kelas Minius merupakan parent class dari kelas Credit Screen, Home Screen, Info Screen, dan Story Screen. Sehingga apapun yang ada di dalam kelas Minius akan diwariskan pada kelas Credit Screen, Home Screen, Info Screen, dan Story Screen. Yang pertama itu dalam contraction dalam contraction public Minius berfungsi untuk men-setting ukuran dari background, di mana ukuran background yang kami setting adalah 626 pixel untuk X dan 442 pixel untuk Y. Kemudian dalam codingan ini terdapat perkondisian di mana jika kelas ini sama dengan home screen atau jika nama kelas dari kelas ini adalah home screen, maka akan dibuat objek baru bernama button start, button info, button story, dan button credit. Serta akan dibuat objek baru seperti sound dan big sound. Kemudian jika nama dari kelas ini adalah story screen, maka perlu membuat objek baru bernama button back. Begitu juga jika nama kelas ini adalah info screen, maka perlu membuat objek baru bernama button back. Dan jika nama kelas ini adalah credit screen, maka perlu membuat objek baru bernama button back. Jadi nama yang dimaksud ini adalah jika nama kelasnya home screen dibuatkan objek baru, maka secara otomatis konstruktornya yang akan bekerja. Selanjutnya penjelasan codingan pada credit
screen. Dalam codingan ini hanya perlu memanggil prosedur super. Prosedur super yang dimaksud ini yaitu apa yang ada pada kelas Minius akan dipanggil. Bedanya hanya pada credit screen objek Bigson-nya di stop. Kemudian pada codingan home screen sama halnya seperti credit screen, dalam codingan ini hanya perlu memanggil prosedur super. Prosedur super yang dimaksud ini yaitu apa yang ada pada kelas Minius akan dipanggil. Hanya saja pada home screen Bigson-nya tidak di stop. Begitu juga dengan codingan pada info screen, prosedur supernya yang dipanggil dan Bigson-nya di stop. Berlaku juga untuk story screen. Selanjutnya penjelasan codingan pada scan. Dalam codingan ini konstruktor public skin berfungsi untuk memastikan atau men-setting ukuran dari background, di mana ukuran background yang kami setting adalah 626 pixel untuk X dan 442 pixel untuk Y. Selanjutnya ada pada penjelasan codingan pada level 1 skin. Dalam codingan ini hanya menginisialisasikan objek baru bernama objek button next. Begitu kemudian untuk level 2 skin juga sama seperti level 1 skin, yaitu dalam codingan ini hanya menginisialisasikan objek baru bernama objek button next. Sekian terima kasih atas kesempatan penjelasan mengenai konsep OOP dan penjelasan codingan pada super class Word yang bisa saya sampaikan. Konsep OOP yang ada di dalam selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas-kelas yang ada pada kelas aktor. Nah, pertama-tama kelas aktor ini secara umum memiliki subkelasnya, yaitu subclass buttons, counter, hero, items, loose, dan wins. Di mana subclass buttons juga memiliki subclass lagi di dalamnya, yakni button back, button credit, button info, button next, button start, dan button story. Begitu juga pada subclass items, di mana subclass item memiliki subclass lagi di dalamnya, yakni subclass kit, mask, sanitizer, virus, dan vitamins. Oke, saya akan menjelaskan secara umum fungsi dari kelas-kelas ini. Yang pertama adalah class buttons, di mana class buttons di sini merupakan kelas yang berfungsi sebagai cetak biru dari button-button yang ada, di mana nantinya class buttons ini akan memiliki pewarisan, yakni button back, button credit, dan lainnya. Di mana nantinya button-button yang mewarisi class buttons ini akan dapat secara langsung menggunakan apa yang ada di dalam class buttons ini. Jadi, method, function,
prosedur, dan lainnya yang ada di kelas buttons ini dapat dipakai langsung oleh subclass dari kelas buttons ini. Selanjutnya ada kelas counter. Pada kelas counter ini berfungsi untuk menyimpan perintah-perintah untuk nantinya agar pada dalam game itu dapat menghitung. Nah, menghitung di sini yaitu adalah baik itu menghitung skor dan juga menghitung nyawa dari pemain. Selanjutnya ada kelas hero, di mana kelas hero ini juga merupakan kelas aktor yang nantinya hero inilah yang digunakan sebagai tokoh utama dalam game, di mana nantinya kelas hero ini dapat digerakkan ke kiri ke kanan untuk mengambil peralatan-peralatan kesehatan yang jatuh dari atas. Lalu ada kelas items. Kelas items ini juga merupakan cetak biru dari kelas-kelas di bawahnya, yakni kelas kit, mask, sanitizer, virus, dan vitamins. Dimana artinya kelas items di sini memiliki fungsi atau metode agar nantinya peralatan-peralatan kesehatan atau sub-kelas di bawahnya ini dapat jatuh dari atas ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya ada kelas lose dan kelas win yang nantinya berfungsi untuk menampilkan alert atau menampilkan gambar ketika pemain sudah menang atau ketika pemain game over. Langsung saja kita ke codingannya dari kelas buttons terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kelas buttons di sini merupakan subclass dari kelas aktor. Oke. Nah, di mana pada kelas buttons ini memiliki method act, di mana method act ini merupakan method yang dipanggil pada saat buttons ini diinisialisasi atau dibuatkan objek baru. Nah, pada method act ini terdapat parameter, yakni parameter yang bertipe string dengan variabel dengan nama variabel btn name. Di mana nantinya variabel ini, parameter ini, akan menyimpan nama dari button yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada beberapa perintah dan juga kondisi. Untuk kondisi yang pertama di sini adalah kondisi ketika button mouse hover di atas button. Maksudnya hover di atas button itu seperti ini contohnya. Oke, nanti saya contohkan ya. Pada perintah ini terdapat dua kondisi, yaitu ketika if greenfoot.mouse move this, artinya mouse move ini ketika mouse itu mengarah ke button ini, yaitu this, maka image-nya akan diganti menjadi button name plus hover.png. Nah, untuk mengganti image sesuai dengan image hovernya, jadi di sini antara nama dari kelas dan juga nama dari image itu harus sama, seperti itu. Jadi ketika di sini nama kelasnya itu button back, maka nama image-nya juga harus sama persis, yaitu button back. Nanti kita di sini tinggal tambah hover-nya saja. Dan jika mouse move-nya null, jadi jika mouse-nya itu tidak menyentuh ini, maka image-nya akan dikembalikan menjadi image awal. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Jika di run, ini mouse saya sedang berada di sini. Ketika saya akan mengarahkan mouse kepada button, maka button akan berubah. Inilah yang dinamakan hover. Nah, seperti itu. Nah, ketika mouse sudah tidak menyentuh button, maka gambar dari button itu akan berubah seperti semula. Seperti itu.
Lanjut. Untuk selanjutnya ada kondisi ketika button diklik oleh mouse. Nah, di sini kondisinya yaitu buttonnya akan dikecilkan. Jadi pertama-tama kita set image-nya dulu menjadi hover. Selanjutnya kita get image-nya, kemudian ubah ukuran buttonnya dengan menggunakan metode scale. Di sini terdapat dua parameter, yaitu width-nya berapa dan height-nya berapa. Cuma di sini kita menggunakan rumus matematika agar nantinya buttonnya itu dapat mengecil sesuai dengan ukuran dari button tersebut. Contoh penerapannya itu seperti ini. Ketika diklik, nah, maka dapat teman-teman lihat bahwa buttonnya akan mengecil. Seperti seolah-olah dia diklik untuk memberitahu bahwa button ini sedang diklik, seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada kondisi ketika button tidak diklik, yaitu kita mengeset image-nya kembali seperti semula. Nah, lanjut di sini ketika button sudah diklik, kita akan mengalihkan user ke scene sesuai dengan button yang dikliknya. Jadi, kondisi yang pertama yaitu adalah ketika button name equal ignore keys button start. Jadi, ketika nama dari button name ini sama dengan button start atau equal is ignore keys, maka nantinya user akan diarahkan ke level 1 skin dengan perintah greenfoot set word new level 1 skin. Jadi kita akan membuat objek baru dengan perintah set word dengan objek baru yaitu level 1 skin. Kondisi yang kedua yaitu ketika user mengeklik button info, maka user akan dialihkan ke info screen, menu info screen. Kondisi ketiga, ketika user mengklik button story, maka user akan dialihkan ke story screen. Kondisi keempat, ketika user mengklik button back, maka user akan dialihkan ke home screen. Kondisi kelima, ketika user mengklik button next, nah, pada kondisi kelima ini terdapat dua kondisi lagi di dalamnya, yaitu kita cek dulu untuk button next. Apakah user sedang berada di kelas level 1 skin atau apakah user berada pada kelas level 2 skin, yakni dengan menggunakan perintah if get word.getClass sama dengan atau is equal level 1 scene.class. Jadi ketika user sedang berada pada level 1 skin class, maka nantinya user akan dialihkan ke level 1 ketika user mengklik button next. Namun, ketika user sedang berada pada level 2 skin dan dia mengklik button next, maka nantinya user akan dialihkan ke level 2. Dan kondisi terakhir ini adalah ketika user mengklik button credit, maka user akan dialihkan ke credit screen. Oke, seperti ini penerapannya pada game. Jadi ketika user, misalkan ini adalah button info ya. Ketika user mengklik button info, maka nantinya user akan dialihkan ke info screen. Nah, ini adalah info screen, yaitu berisikan informasi mengenai bagaimana cara memainkan game Avoid the Coronavirus ini. Nah, di sini ada button back. Ketika user mengklik button back, maka nantinya akan dialihkan ke home screen. Oke, di home screen sudah jadinya ya. Terus ini misalkan credit screen. Nah, di credit screen maka user akan dialihkan ke menu credit screen. Oke, untuk button next itu ada di level 2 dan level 1 scene. Kita coba ya. Nah, ini kan level 1 skin nih. Cerita dari level 1. Di sini terdapat button next. Nah, kita lihat lagi di sini kondisinya. Ketika kelas
sama dengan level 1 skin, maka user akan dialihkan ke level 1 nantinya ketika user mengklik button next. Kita coba klik button next ini. Oke, dan sekarang user ada di level 1. Seperti itu. Itu untuk class buttons. Untuk subclass buttonnya di sini, mereka hanya tinggal memanggil prosedur yang ada pada class buttons. Jadi mereka tidak perlu mengetik ulang kembali kode-kode ini pada kelas anak-anaknya. Mereka cukup memanggil super egg. Super ini adalah parent class-nya, maksudnya kita kondisikan dia di super class dulu, terus kita panggil method egg-nya. Karena di sini kita buatnya itu di method egg. Jadi kita panggil method egg-nya dengan parameternya di sini yaitu adalah nama dari kelas itu. Seperti ini. Jadi kan string button name. Nah, di sini kan nama dari buttonnya. Nah, bagaimana kita caranya mengambil nama dari kelas button itu? Dengan cara this, artinya kelas ini dot get class get name. Udah deh, ketemu deh dia nama dari kelasnya. Seperti itu. Lanjut ke class counter. Nah, di class counter ini berfungsi untuk menghitung, menjumlah baik itu skor maupun nyawa dari aktor. Nah, di mana dapat teman-teman lihat di sini, class counter ini merupakan anak kelas dari kelas aktor. Dan pada dalam kelas ini terdapat beberapa variabel yang bertipe private, yakni variabel transparent yang merupakan sebuah objek dari class color, variabel background, variabel value, target, dan prefix yang bertipe string. Oke, pada kelas ini terdapat konstruktor, di mana konstruktor ini merupakan perintah pada sebuah kelas yang nantinya akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah kelas itu dibuatkan objek baru. Jadi ketika kelas ini dibuatkan objek baru, maka hal yang pertama dijalankan adalah konstruktor ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini terdapat konstruktor, yakni di dalam konstruktornya tersebut terdapat dua parameter, yaitu string prefix dan string image. Nah, di mana prefix ini adalah kata-kata yang ingin ditulis nantinya pada counter, dan image ini merupakan gambar yang ingin dipakai nantinya ketika dibuatkan objek counter baru. Maka dari itu, kita set background-nya di sini menjadi image di sini. Parameter image di sini kita jadikan background. Setelah itu kita set value-nya menjadi 0, targetnya menjadi 0, prefix-nya di sini kita set sesuai dengan parameter prefix di sini, lalu kita panggil method update image untuk mengupdate image-nya. Setelah itu lanjut, di sini ada void egg, di mana void egg ini merupakan kondisi, yaitu di mana kondisi untuk menambah atau mengurangi value. Jadi ketika value di sini lebih kecil daripada target, ini digunakan untuk menambahkan skor. Jadi misalkan awal-awal kan value-nya 0 nih. Nah, ketika user menyentuh sebuah perlengkapan kesehatan, maka otomatis akan bertambah dong poinnya. Nah, masing-masing kesehatan itu kan memiliki beberapa poin-poin yang beda. Maka intinya di sini akan ditambahkan, dan di sini kondisinya ketika value lebih besar daripada target, maka intinya value-nya akan dikurangi.
Lanjut, di sini terdapat metode add. Nantinya add di sini untuk menambahkan targetnya. Target di sini bukan hanya skor ya, maksudnya tergantung dari apa yang nantinya dibuatkan objek baru, di mana nantinya add di sini memiliki parameter yaitu skor dengan tipe data integer, di mana pada public void add ini nanti akan dilakukan penambahan skor pada target, yaitu dengan cara target plus sama dengan skor. Jadi target sama dengan target ditambah skor. Lalu image-nya diupdate. Saja di sini ada function. Function di sini berfungsi untuk mereturn sebuah nilai. Nah, jadi function ini diberi nama getValue yang nantinya akan mengembalikan nilai dari sebuah value. Selanjutnya ada metode lagi yaitu setValue, di mana nantinya pada saat awal-awal class counter ini dibuatkan objek baru, maka user harus mengeset value dari counter ini, yaitu dengan parameter new value-nya. Nantinya new value ini akan diinisialisasikan ke dalam variable target dan juga variable value. Dan selanjutnya ada metode setPrefix, di mana setPrefix ini untuk mengeset prefix yang diinginkan oleh user, di mana nantinya terdapat parameter yaitu string prefix, yang nantinya parameter ini akan diinisialisasikan ke dalam variable prefix this, yaitu variable ini, yang private ini. Dan yang terakhir di sini ada private void update image, yaitu metode update image, di mana update image ini berfungsi untuk mengupdate image-nya ketika terjadi sebuah perubahan di dalam counter, yaitu dengan membuat objek image dan objek text, di mana nantinya variable kondisi ini digunakan ketika nantinya teks dari atau prefix dari sebuah counter ini lebih besar daripada panjang dari image itu, maka nantinya image itu akan diperbesar sesuai dengan panjang dari sebuah teks tersebut. Lalu nantinya akan dipanggil fungsi drawImage untuk memasukkan teksnya, memasukkan teks dari image tersebut, dan juga akan di-set image-nya. Oke, langsung saja ke contoh penerapannya. Sepertinya di sini terdapat contoh penerapan pada level 1. Oh, maaf, pada levels. Nah, di sini jika teman-teman lihat tadi bahwa counter di sini memiliki construct, yaitu string prefix dan string image. Jadi ketika user ingin membuat objek baru pada kelas counter di sini, maka contohnya seperti ini. Public static counter score. Jadi user membuat objek score baru yaitu dengan menggunakan kelas counter. Nah, dengan parameter di dalamnya itu adalah ini prefixnya dan ini image-nya. Seperti itu. Nah, jadi public static ini digunakan ketika nantinya user ingin menggunakan objek tersebut tanpa perlu menginisialisasinya terlebih dahulu. Jadi user hanya perlu memanggilkan nama dari objeknya itu, yaitu score dan HP saja. Contohnya itu pada ini. Nah, pada di sini, karena level 1 ini merupakan anak dari kelas levels, maka level 1 ini secara langsung sudah bisa mengakses public variable score dan HP ini. Jadi dia tinggal memanggil score.setValue, yaitu metodenya HP setValue. Seperti itu untuk variable counter. Lanjut ke variable hero.
Nah, pada variabel hero ini berfungsi untuk mengontrol aktor atau hero pada game ini. Adapun perintah-perintah di dalamnya, yaitu yang pertama di sini saya membuat public void egg, di mana pada public void egg ini saya jalankan metode move actor dan metode catching. Jadi yang pertama saya buat metode move actor, di mana metode move actor ini berfungsi untuk menggerakkan aktor, mengontrol gerakan aktor. Jadi dengan menggunakan kondisi ketika Gridfoot is key down, jadi ketika keyboard ini, sini kan left ya. Jadi ketika keyboard kanan itu, maksudnya kiri, ketika keyboard kiri itu ditekan, maka nantinya image dari aktor ini akan di set menjadi hero flip. Nah, hero flip ini adalah image ketika aktor ini menghadap ke kiri. Jadi seolah-olah aktornya itu pindah ke kiri gitu loh. Maksudnya menghadap ke kiri ketika keyboard panah kiri itu ditekan. Dan juga di sini di set locationnya, yaitu dengan x-nya, posisi x-nya itu dikurangi menjadi 5. Dimana ketika kita ketahui bahwa koordinat x itu adalah koordinat horizontal dan koordinat y itu adalah koordinat vertikal. Oke, lanjut ke yang kondisi kedua, yakni ketika anak panahnya, ketika keyboard right ini kanan itu ditekan, maka set image-nya dikembalikan menjadi semula, yaitu hero, dan location-nya itu x-nya ditambah menjadi 5 agar nantinya aktor ini bergerak ke kanan. Contohnya yaitu seperti ini ketika kita run. Nah, sekarang saya akan mouse ke kiri. Oke, jadi aktor akan menghadap ke kiri. Ini. Nah, ketika nantinya aktor digerakkan ke kanan, maka nantinya aktor akan maju ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Seperti itu. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu adalah metode catching. Di mana metode catching ini digunakan ketika aktor ini menangkap items yang ada di dalam game. Di sini terdapat beberapa kondisi juga, yakni kondisi yang pertama yaitu adalah kondisi ketika aktor menyentuh virus. Jadi dengan codingan if is touching virus.class. Jadi ketika aktor ini menyentuh kelas virus, objek dari kelas virus, maka nantinya pertama-tama objek virus itu dihapus. Yang kedua, program akan membuat objek baru lagi, yaitu dengan kelas yang sama, yaitu kelas virus, tetapi dengan posisi X dan posisi Y-nya yang random. Dimana, maksudnya posisi X-nya saja. Dimana posisi X-nya ini saya buat random, jadi bisa di mana saja, antara di sini, di sini, di sini maupun di sini. Tapi posisi Y-nya saya set menjadi 0 agar nantinya objek berawal dari atas, di sini titik koordinat 0Y. Contohnya yaitu seperti, nanti saya akan contohkan. Lanjut yang kedua, yakni ketika user menyentuh class kit. Oh ya, saya lupa. Jadi ketika bumi menyentuh virus, nantinya di sini terdapat terdapat method add dari
objek HP yang ada pada kelas levels. Nah, ini maksud saya fungsi dari public static, yaitu user tidak perlu meng-create objek baru untuk memanggil method dari objek tersebut. Jadi user hanya perlu memanggil nama kelasnya, terus nama objeknya, dan nama method dari objek tersebut. Dimana di sini saya panggil kelas objek HP dengan metode add-min1. Jadi intinya ketika user menyentuh virus, nyawa yang dimiliki user akan berkurang 1. Oke, lanjut. Ketika user menyentuh kit, sama seperti virus, nantinya virus akan hilang dan akan meng-create objek baru objek baru kit dengan posisi random dan dengan memainkan sound yakni cats. Jadi ketika user menyentuh peralatan kesehatan, maka sound yang dimainkan adalah cats. Ketika user menyentuh virus, maka sound yang dimainkan adalah virus hit. Nah, secara keseluruhan sama, tetapi yang beda adalah pada skornya di sini. Ketika bumi menyentuh kit, maka skornya akan bertambah 5. Ketika user menyentuh max, maka skornya akan bertambah 3. Ketika user menyentuh sanitizer, maka yang skornya akan bertambah 2. Dan ketika user menyentuh vitamin, skornya akan bertambah 1. Seperti itu. Itu adalah perbedaan dari masing-masing items. Dan dimana kita coba langsung di sini, kita gerakkan ke kiri ke kanan dan kita coba untuk menangkap peralatan kesehatan. Oke. Dan kita lihat skornya apakah bertambah atau tidak. Oke. Tambah 5, 12, 14. Oke, sekarang ini HP-nya ya. Jadi saya sengaja untuk akan menyentuh virus agar HP-nya berkurang. Seperti itu. Sound yang dimainkan juga beda. Betul. Jadi begitu teman-teman untuk kelas. Oke, lanjut menuju ke class items, di mana class items di sini secara umum berfungsi untuk mengatur gerakan dari sebuah items, yakni agar nantinya items dapat bergerak dari atas menuju ke bawah layar dan juga posisi dari items itu tidak serta-merta lurus, tapi ada rotationnya sedikit agar mengindikasikan bahwa benar-benar jatuh gitu loh. Jadi kan tidak mungkin barang jatuh itu lurus gitu ya. Jadi pasti ada rotationnya sedikit, bengkok ke kanan sedikit lah, kiri sedikit lah, dan yang lainnya. Oke, itu secara umum. Jadi di sini bagaimana caranya? Yaitu pertama, di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel baru, yaitu variabel rotation dengan inisialisasinya, yaitu saya meng-get random number, yaitu dari number 0 sampai 360. Setelah number yang didapat, maka nanti number itu akan dimasukkan ke dalam variable rotation. Oke. Nah, di sini terdapat sebuah method, yaitu item false dengan parameter speed. Nantinya speed ini berfungsi untuk kecepatan jatuh dari items tersebut, yang nantinya pada setiap kelas itu berbeda-beda. Yang pertama di sini yaitu saya set location dari items tersebut, yakni dengan menggunakan perintah set location get x ditambah get y plus speed. Oke, karena dia arah jatuhnya itu dari atas ke bawah, maka yang saya ubah hanyalah posisi koordinat y-nya saja. X-nya, koordinat x-nya itu tetap seperti itu. Dengan intinya di sini ditambahkan dengan speed. Dengan intinya speed ini bisa berbeda-beda. Jadi ada yang satu items itu jalannya lambat, ada satu items yang jalannya cepat.
Selanjutnya fungsi untuk merotasi sebuah items, yakni saya menggunakan metode set rotation dengan parameter di dalamnya adalah variable rotation di sini. Variable ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada kondisi, yaitu kondisi ketika items itu sudah menyentuh bagian bawah layar, yakni saya kembalikan atau saya set location-nya kembali menjadi 0, koordinat y-nya menjadi 0, tetapi koordinat x-nya saya ubah menjadi acak. Saya ubah koordinat x-nya menjadi acak. Dan rotation-nya juga saya ubah, yaitu saya kembali ulang merandom number. Oke, langsung saja penerapannya pada subclass di bawah item, yakni pada class kit di sini sebagai contoh, yakni di sini pada variable kit ini saya deklarasi variable speed agar nantinya dapat mengepas variable itu menjadi parameter di method item false. Dimana variable speed ini saya awalnya saya get random dulu numbernya antara 0 sampai 3, kemudian jika sudah saya tambah dengan 4. Jadi misalkan ketika di get randomnya ini 2, jadi 2 ditambah 6, maka kecepatannya itu adalah 6 pixel. Ketika sudah mendapatkan speednya, maka di sini saya memanggil method item false pada class items dengan parameter speed. Begitu juga dengan subclass lainnya, sama, yakni dia tinggal mendeklarasikan variable speed dan memanggil method item false pada class items, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pergerakannya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa di sini kan setiap items itu ada yang jatuhnya duluan, ada yang jatuhnya belakang. Nah, ini yang mempengaruhi adalah speed dari masing-masing objek tersebut. Nah, dapat teman-teman lihat ketika items ini sudah mencapai bawah, maka dia akan kembali ke posisi koordinat y sama dengan 0. Selanjutnya ada class loose dan class win. Class loose di sini tidak terdapat sebuah perintah di dalamnya, namun class loose dan class win di sini digunakan pada class levels. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini saat user itu menang, maka class loose ini akan dibuatkan objek baru, yakni add object new win get width kurang 2 get height bagi 2, maksud saya get width bagi 2 get height bagi 2. Jadi agar posisi gambar dari class list dan win ini tepat berada di tengah-tengah. Kita coba ya. Ketika user game over, dapat dilihat bahwa di sini tuh tadi ada kata-kata game over di tengah-tengah. Itu. Baik, sekian pemaparan codingan dari game yang telah kami rencanakan, baik itu mulai dari alur gamenya secara umum, konsep OP yang kami gunakan, dan juga penjelasan dari codingan masing-masing kelas yang ada pada game ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai game yang sudah kami buat guna untuk mencukupi nilai mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, baik itu secara disengaja
maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Dah.